Pemirsa, isu koalisi Partai Gerindra dan PDIP di Pilpres 2024 mencuat. Kedekatan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut menjadi dasar berkoalisi di Pilpres mendatang. Dalam peresmian patung Bung Karno di Kemenhan pada pagi tadi, Megawati menyebut Prabowo sebagai sahabat. Lalu apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa Mega dan partainya akan mengusung Prabowo di 2024 nanti? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Pak Jayadi Hanan. Ya, Pak Jayadi, apakah betul Anda melihat ini sebagai sinyal nantinya PDIP akan mengusung Prabowo di 2024 atau seperti apa, Pak Jayadi? Ya, memang sinyal itu saat ini paling kuat itu kemungkinan koalisi PDIP Gerindra gitu ya. Tetapi belum tentu karena ada sejumlah variabel yang bisa membuatnya nggak jadi gitu. Jadi, tetapi sekarang kita lihat variabel dulu yang memungkinkan, yang membuat koalisi ini mungkin terjadi. Pertama ada kedekatan secara personal dan organisasi antara PDIP dengan Gerindra ya. Secara personal tadi Anda menyebut ada kedekatan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi itu faktor yang membantu. Yang kedua ada kedekatan dalam arti tidak ada halangan Gerindra dengan PDIP untuk berkoalisi, misalnya karena alasan ideologis misalnya itu kan nggak ada, karena dua-duanya terkategori sebagai partai yang berada pada barisan nasionalis ya, jadi bukan berbasis Islam gitu. Dua hal itu membuat PDIP dan Gerindra mungkin berkoalisi. Lalu faktor kedua yang memungkinkan Gerindra PDIP berkoalisi itu adalah faktor historis. Faktor historis itu ada dua, bahwa Megawati dan Prabowo pernah bersatu dalam suatu pasangan, ya. Dan juga kita semua tahu bahwa ada yang disebut dengan perjanjian batu tulis. Jadi, empat hal itu membuat koalisi itu menjadi mungkin dibandingkan dengan partai-partai lain, ya. Tetapi ada satu variabel yang sangat menentukan yang belum bisa dihitung, yaitu elektabilitas dari Prabowo sebagai orang yang mungkin diusung sebagai calon presiden. Yang kedua, elektabilitas pasangan yang akan diusung oleh keduanya, misalnya Prabowo Puan atau Prabowo Ganjar ya. Jadi kalau dua faktor itu yang nanti akan mempengaruhi koalisi ini jadi apa enggak. Satu, apakah misalnya Prabowo akan terus bisa memimpin. Yang kedua, memimpin dalam arti elektabilitasnya ya. Misal sekarang itu kan elektabilitas Prabowo memang memimpin tapi masih di angka 20% kalau simulasinya banyak nama. Dan itu tidak cukup sebetulnya. Yang kalau misalnya elektabilitas Pak Prabowo sekarang sudah di angka 30-35% dengan simulasi banyak nama dan semi terbuka, maka saya kira PDIP akan lebih pasti untuk menentukan koalisi. Yang kedua adalah bagaimana pasangannya, elektabilitas di pasangan nanti. Kalau Prabowo dipasangkan dengan siapa? Misalnya dengan Puan yang sekarang banyak diperkirakan ya. Apakah itu akan mampu menghadapi calon-calon lain? Nah, faktor berikutnya adalah siapa koalisi yang akan dihadapi oleh PDIP sama Gerindra. Kalau koalisinya tergantung kan nanti lawannya itu siapa segala macam. Jadi ada faktor atau variabel yang saat ini belum kita ketahui dengan pasti, dan itu nanti sangat menentukan apakah koalisi Gerindra dengan PDIP jadi apa enggak. Bahwa mereka mungkin ya koalisi Gerindra sama PDIP itu memang saat ini yang paling mungkin dibandingkan dengan partai-partai lain pada saat ini ya. Tetapi perkembangan ke depan akan sangat tergantung kepada elektabilitas keduanya, elektabilitas Prabowo dan pasangannya nanti di PDIP, dan bagaimana koalisi yang lain terbentuk. Itu akan menentukan ya. Kecuali kalau misalnya pasangan yang diusung oleh partai-partai itu misalnya PDIP sama Gerindra berhasil menarik misalnya 8 partai atau 7 partai, sehingga tidak ada calon lain, sehingga menjadi calon tunggal. Nah itu beda lagi. Begitu. Ya, Anda sempat menyebutkan tadi dalam simulasi beberapa nama pasangan calon yang mungkin bisa cukup kuat adalah dengan semi terbuka. Ini maksudnya apa, Pak Jayadi?
Jadi semi terbuka itu adalah teknik untuk bertanya kepada para pemilih dengan memberikan daftar nama kepada para pemilih, tetapi pemilih punya kesempatan untuk menuliskan atau menyebutkan nama lain di luar daftar yang kita berikan. Itu semi terbuka. Biasanya semi terbuka itu ada banyak nama yang kita sodorkan, misalnya ada 20 nama. Sekarang itu kan semua nama yang mungkin, misalnya ada 10 besar nama-nama beredar plus nama-nama ketua partai. Itu kita sodorkan ke publik dalam pertanyaan siapa yang akan mereka pilih. Lalu kalau mereka tidak punya nama di antara yang kita sodorkan, mereka boleh menyebut nama lain. Itu namanya semi terbuka. Itu untuk menguji seberapa dominan seseorang calon pada saat survei dilakukan. Saat ini belum ada yang dominan. Kalau kita sodorkan semi terbuka, paling tinggi suara itu diperoleh Pak Prabowo. Itu suaranya berkisar antara 15 sampai 21-22%. Nomor 2 itu biasanya Anies atau Ganjar. Suaranya antara 12, 13 sampai 15. Lalu nomor 4 baru Ridwan Kamil, Sandi Uno, AHY dan seterusnya ya. Nah, itu berarti belum ada calon dominan. Kenapa? Baru ada calon dominan kalau dalam simulasi semi terbuka itu sudah ada nama yang punya elektabilitas di kisaran 35%-an. Kenapa angkanya 35%? Ini kalau saya asumsikan Pilpres 2024 itu diikuti oleh 3 pasangan calon. Kalau 3 pasangan calon, maka yang punya elektabilitas 35% lebih itu bisa disebut cukup dominan. Tapi kalau nanti hanya 2 pasangan calon, itu yang dominan adalah yang di atas 50%. Gitu. Tapi mengingat sekarang ini memang tidak ada incumbent nanti pada pilkada pemilu 2024, Pilpres, maka kemungkinan yang dominan itu memang tidak akan ada. Baik, Pak Jayadi, tapi apakah mungkin PDIP melakukan hal tersebut? Belum lagi memang ini masih isu untuk mengusung Prabowo, tapi sebenarnya kenapa nggak dari PDIP sendiri begitu? Karena ada beberapa calon yang cukup kuat begitu, seperti sebut saja Ganjar begitu yang elektabilitasnya juga masih oke, kemudian ada Puan Maharani seperti itu, Pak Jayadi. Ya, itu elektabilitas memang menjadi salah satu pertimbangan objektif rasional yang harus dipakai oleh partai, ya. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita perhatikan di PDIP sekarang, kan tidak ada calon yang dominan. Ya, memang Pak Ganjar yang paling moncer di PDIP, tetapi angkanya masih di kisaran 10-15%. Belum, bahkan dia belum mampu di kebanyakan survei mengatasi Anies dan Prabowo gitu. Jadi di PDIP sendiri tidak ada calon yang dominan yang lebih kuat dibandingkan dengan calon-calon yang sekarang berkembang di masyarakat atau yang ada di masyarakat. Tetapi memang perkembangan ke depan akan menentukan apakah misalnya Ganjar bisa jauh lebih moncer misalnya, atau Puan tiba-tiba naik menjadi 5 besar misalnya. Itu bisa jadi pertimbangan ya. Tetapi sekali lagi elektabilitas itu adalah salah satu pertimbangan objektif rasional yang penting atau sangat penting. Tetapi membentuk koalisi itu kan tidak hanya didasarkan itu. Ada juga faktor lain. Tadi yang kita sebut, faktor kedekatan personal, faktor kedekatan organisasi partainya, kemudian apakah ada faktor historis. Dalam kasus PDIP kan ada faktor historis, perjanjian batu tulis itu misalnya. Tapi kan untuk perjanjian batu tulis ternyata Pak Prabowo pada saat itu merasa dihianati begitu kan, karena akhirnya PDIP mengusung Pak Jokowi pada saat itu. Apakah mungkin Prabowo kembali percaya begitu? Ya, itu memang menjadi catatan ya. Di 2014 dan 2019 itu faktor pertimbangan objektif rasional yang digunakan oleh PDIP untuk menentukan calon pasangannya. Ya, faktor objektif rasional yaitu elektabilitas. Mengalahkan faktor historis itu. Karena memang secara objektif pemilu itu kan bukan soal kenangan masa lalu kan? Atau sekedar dekat secara personal. Pemilu itu bicara soal bakal menang atau tidak. Partainya bakal memperoleh tambahan suara atau tidak, bisa bertahan atau tidak. Itu kan pada ujung-ujungnya. Kan percuma mempertahankan kenangan masa lalu gitu, tetapi kemudian partainya jadi jeblok atau kandidat yang diusung membuat mereka memiliki posisi yang lebih negatif di masyarakat. Ya, jadi tetapi nanti akan kita lihat
Karena yang menentukan siapa calon yang akan diusung oleh PDIP itu bukan hanya dinamika internal antara Gerindra PDIP saja, atau di internal PDIP dan Gerindra saja, tapi juga bagaimana konstelasi lawan-lawan mereka. Itu nanti juga akan menentukan. Begitu. Oke, artinya memang menuju Pilpres 2024 ini masih ada banyak kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Jayadi, seperti itu ya? Betul, masih banyak variabel yang belum bisa kita hitung saat ini, ya, terutama faktor atau variabel objektif rasional itu. Ya, elektabilitasnya itu siapa yang paling mungkin, yang pertama. Faktor lain yang belum kita tahu adalah siapa yang bakal dicalonkan oleh partai-partai itu. Kan belum tentu calonnya, nama-nama yang sekarang dianggap 5 besar atau 3 besar itu betul-betul maju sebagai calon, kan tergantung. Kalau partai-partai yang sepakat tidak mengusung nama-nama yang sudah beredar, misalnya tidak mengusung Anies, tidak mengusung Ganjar, atau tidak mengusung Ridwan Kamil dan sebagainya, maka tentu akan terjadi perubahan dinamika dan potensi kemenangan, kan. Nah, yang terakhir adalah faktor partai mana berkoalisi dengan partai mana. Ya. Itu juga sangat cair saat ini, kita belum tahu. Belum tentu misalnya kalau PDIP sama Gerindra ini jadi berkoalisi hanya mereka gitu, atau bisa jadi terjadi perubahan besar, misalnya Gerindra sama PDIP malah berbeda, kan itu masih banyak kemungkinan. Karena itu memang kita harus melihat perkembangan ini dari waktu ke waktu, dan para politisi, partai politik semuanya tentu membuka segala opsi saat ini. Mereka pasti belum mau mengunci akan dengan siapa berkoalisi atau akan mencalonkan siapa, karena itu akan menentukan langkah lawannya. Baik. Ini ibarat main catur, Mbak. Ya, antara lain. Ya. Kalau yang paling menentukan nanti mereka akan saling tunggu siapa duluan melangkah. Ya, langkah lawan akan menentukan langkah kita. Ya. Selain kita memang punya rencana gitu. Jadi karena itu saya memperkirakan koalisi dan calon itu baru akan betul-betul jelas menjelang menit-menit akhir atau hari-hari akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tersebut. Itu berarti kita harus tetap bersabar menunggu sampai misalnya 6 bulan menjelang Februari 2024. Tapi saya kira di situ juga menariknya, kan. Kalau sudah ditentukan dari sekarang kan nggak begitu menarik juga. Betul. Baik, gitu. Biar Berita Satu bisa tetap ngundang saya untuk bicara terus. Tentunya Pak Jayadi. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Jayadi sore hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Pak Jayadi Hanan. Kami masih akan kembali dan ada informasi selanjutnya, ini ada menurut pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto, pemirsa, semakin mesranya hubungan Megawati dan Prabowo karena keduanya sudah memiliki sejarah panjang dalam kancah politik tanah air. Apalagi keduanya pernah bersanding sebagai capres dan cawapres pada 2009 silam. Saya pikir pertemuan antara Prabowo dengan Bu Mega itu semakin meneguhkan bahwa hubungan di antara mereka itu sekarang itu semakin mesra, semakin melengkapi, terutama kongsi politik di masa mendatang. Dan kedua sosok figur tokoh politik ini kan sebenarnya memiliki sejarah panjang ya, sejak Megawati dan Prabowo sebagai pasangan calon di Pilpres yang terdahulu. Kemudian sekarang ada momentum 2024 untuk kembali adanya kongsi politik antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan. Jadi saya tidak heran kalau kemudian sekarang dan di waktu-waktu mendatang akan semakin banyak pertemuan antara Prabowo dengan